Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita percaya kebaikan Tuhan. Kita ada sampai pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan lewat penyembahan dan pujian kita pada pagi hari ini. Biar setiap penyembahan dan pujian pada pagi hari ini boleh diperkenankan oleh Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita mengambil waktu sejenak. Kita merasakan akan kemurahan dan cinta Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Dia telah rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan yang sungguh ajaib dan sungguh besar buat saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Kami hanya bisa menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti
Hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau layak yang kami muliakan Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus Kau yang ku tinggikan, Yesus Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus Kau yang ku tinggikan, amin. Yesus Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Mari Bapak Ibu sekalian, saya untuk bangkit berdiri. Yesus Kau yang ku tinggikan, amin. Yesus Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Katakan sekali lagi. Yesus Kau yang ku tinggikan, Yesus Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus Kau yang ku tinggikan, Yesus Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan padamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang sungguh mempesona hidup kami Bapa. Terima kasih atas segala anugerah kebaikan, kemurangan yang tidak pernah henti Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Kami menyerahkan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, buat kami bisa beribadah, baik kami yang di gereja ini maupun kami yang menikmati secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu hadir, melingkupi kami, menjamah kami, menguasai hidup hati pikiran kami Bapa. Terima kasih, kuduskan ibadah pada pagi hari ini. Engkau layakkan kami, Engkau pantaskan kami, agar kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat ibadah pagi hari ini, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, jalannya ibadah ini yang mengambil bagian dalam pelayanan, kiranya Engkau berikan kesatuan hati, baik worship leader, tip singer, tamborin, kameramen, operator LCD, operator sound system. Kami percaya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Tuhan tolong Bapa, kuduskan ibadah kami. Hamba coba berdoa kiranya segala virus-virus COVID yang hadir di tempat ini Engkau sucikan, Kau kuduskan, Kau jauhkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
Kiranya ibadah ini berkenan di hati-Mu, walaupun nanti juga kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu Tuhan. Kiranya lewat firman-Mu kami dididik, kami ditegur, kami dibentuk Tuhan. Karena kami selalu setia kepada-Mu Bapa. Dan kami juga akan mengingat kebesaran kasih-Mu yang luar biasa melalui perjamuan suci kudus. Kami percayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada perubahan yang luar biasa Engkau nyatakan hidup kami Bapa. Terima kasih, ini doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Mari kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia telah rela mati buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan menaikkan syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Mari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Ya kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, tak akan berhenti meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Mari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri hanya untukmu. 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 Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian. Saya memperhatikan masih ada yang menyanyi kurang semangat. Kita percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita, sumber penolong setiap kita. Amin. Benteng hidupku. Kita menyanyi dengan penuh sukacita Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Semuanya tersenyum.
setiap kita tetap selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Keadaan yang mungkin sulit, namun Tuhan izinkan itu terjadi. Mari kita tetap mengucap syukur buat setiap keadaan yang kita alami sekarang. Haleluya. Tetap hatiku bersyukur, ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah yang Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu, amin. Dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaan
walaupun keadaan sekeliling kami tidak mendukung, ataupun keadaan kami susah, kami tidak akan mengeluh Tuhan. Namun kami hanya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Setiap keadaan yang Kau izinkan terjadi buat setiap kami, semuanya kami kembalikan kepadamu dengan ucapan syukur kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Layakkan dan urapi setiap kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu topik yang saya berikan. Bolehkah kita mengeluh? Boleh. Sudah langsung dijawab ya. Boleh mengeluh? Ya kalau begitu silahkan mengeluh. Amin. Ya, baik, kita akan bisa menjawab pertanyaan ini ketika kita akan belajar dari firman Tuhan. Bolehkah kita mengeluh? Nah, saudara, tokoh-tokoh Alkitab yang besar pernah mengeluh. Ya, semua orang pernah mengeluh, bahkan tokoh-tokoh yang besar dalam Alkitab pernah mengeluh. Musa pernah mengeluh kepada Tuhan. Kemudian Daud pernah mengeluh. Yeremia, Ayub, Abraham, Paulus, semua tokoh-tokoh besar pernah mengeluh. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan juga di dalam kitab kita ada yang namanya kitab keluhan atau kitab ratapan yang menulis Nabi Yeremia. Kitab keluhan atau kitab ratapan itu seluruhnya berisi tentang keluhan dari Nabi Yeremia. Kemudian juga Mazmur, kitab Mazmur. Kalau saudara belajar dari kitab Mazmur, sepertiga bagian, hampir sepertiga bagian, itu semua berisi Mazmur keluhan atau Mazmur ratapan. Nah, bila Allah mengizinkan kitab Mazmur, ratapan dan juga kitab ratapan itu ditulis di dalam Alkitab, itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah menyalahkan orang-orang yang meratap atau orang-orang yang mengeluh. Ya, jadi jawabannya Bapak Edi benar sekali ya. Kita tidak disebut sebagai orang berdosa ketika kita mengeluh. Mari kita akan melihat definisi dari mengeluh. Nah, mengeluh kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambil dari Kamus Bahasa Indonesia saja. Walaupun ada beberapa kamus dari bahasa Inggris. Tapi Kamus Bahasa Indonesia mengatakan apa yang disebut dengan mengeluh, menyatakan susah. Karena penderitaan, karena kesakitan, kekecewaan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya mengeluh itu merupakan ekspresi dari kesedihan kita atas berbagai macam alasan. Entahkah itu karena dosa kita, kadang-kala kita juga merasa sedih ya, ataukah karena kecewaan, kepahitan, ketidakadilan. Nah, semua yang kita rasakan itu kalau ketika kita mengungkapkannya itu sebenarnya sama dengan mengeluh, mengekspresikan. Nah, jadi dengan demikian bahwa mengeluh itu adalah sesuatu yang alamiah, yang natural, yang biasa manusia lakukan, dan itu bukan sesuatu yang wah gitu ya. Ini sesuatu yang alamiah. Ratapan 3 ayat 49 sampai 51. Ini kan Nabi Yeremia, dia mengatakan seperti ini. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Dia menjadi orang yang mengeluh karena keadaan bangsanya. Dia pernah mengeluh, saya tidak tuliskan semua. Yeremia itu nabi yang kalau saudara membaca dalam kitab Yeremia, penuh dengan penderitaan sepanjang dia melayani. Berkali-kali dia akan dibunuh. Dan dia sampai pernah mengatakan, Tuhan, aku meratapi kelahiranku. Mengapa ibuku mengandung aku? Bayangkan ya, kadang-kadang kita menyalahkan orang yang menyesali kelahirannya. Tapi Yeremia pernah mengatakan dan menyesali kelahirannya. Karena sepanjang hari-harinya penuh dengan air mata. Mazmur 3 ayat 1, ini salah satu salah satu kitab Mazmur ratapan. Dia mengatakan waktu Daud lari dari anaknya Absalom yang kudeta.
Anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri mengkudeta bapaknya. Sehingga dia lari meninggalkan istana, dan pada waktu itu dia mengatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Bagi Daud, kalau seandainya yang melawan dia adalah orang-orang di luar dia, musuhnya, tidak masalah. Tapi begitu yang melawan adalah anaknya sendiri, sangat-sangat terluka. Kalau ada di antara saudara ya, orang lain mengata-ngatai saudara, it's okay. Tapi begitu anak kita yang mengata-ngatai kita, sakitnya luar biasa. Itulah yang dialami oleh Daud. Tapi perhatikan, ketika Daud mengatakan seperti itu, Yeremia yang seperti menyesali kelahirannya, Tuhan tidak langsung marah. Tuhan tidak menghukum Yeremia, Tuhan tidak menghukum Ayub yang komplain kepada Tuhan. Tuhan tidak langsung menghukum, dan Tuhan tidak marah dengan komplain mereka. Itu tandanya bahwa sebenarnya mengeluh itu adalah sesuatu yang natural atau alamiah. Nah, supaya kita bisa mengerti dengan jelas mengapa mengeluh itu natural dan bagaimana ada orang-orang yang mengeluh yang kemudian berdosa. Ternyata ada perbedaan antara mengeluh dan menggerutu atau bersungut-sungut. Ada perbedaan antara mengeluh dengan bersungut-sungut atau menggerutu. Menggerutu itu lebih negatif. Kenapa lebih negatif? Karena menggerutu itu menyalahkan orang lain karena kesusahan yang kita alami. Tidak puas dengan apa yang terjadi. Tidak ada kepuasan. Orang-orang yang menggerutu dan bersungut-sungut tidak tahu berterima kasih. Berbeda dengan orang mengeluh. Orang mengeluh itu curahan perasaan. Tapi orang menggerutu adalah orang yang curahan perasaan plus menyalahkan orang lain. Menyalahkan ketidakadilan. Dia tidak bisa berterima kasih. Dia tidak bisa melihat yang baik. Selalu yang negatif. Itulah yang disebut dengan menggerutu atau bersungut-sungut. Dan inilah yang Tuhan tidak menyukainya. Mari kita akan belajar dari orang Israel ya. Kita akan baca bagaimana ini bukan keluhan lagi tapi ini menggerutu. Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakannya, saudara bisa baca di situ. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Orang Israel disebut bukan mengeluh, tapi Alkitab mencatatnya bersungut-sungut atau menggerutu. Kenapa? Saudara perhatikan saja. Dia mengeluh. Bolehkah mengeluh kalau tidak ada makanan? Boleh. Tapi perhatikan orang Israel katakan, kami mau mati. Kami tidak ada makanan enak. Lebih baik. Nah, orang-orang yang menggerutu atau orang-orang yang ngomel atau orang-orang yang bersungut-sungut biasanya membandingkan dengan orang lain. Mendingan aku masih di Mesir. Padahal saudara, kalau saudara tahu ceritanya, di Mesir mereka makan dengan tergesa-gesa. Karena mereka harus bekerja keras untuk orang Mesir. Bukan untuk dirinya sendiri. Mereka juga tidak bisa makan dengan enak. Tapi mereka mengatakan, kami masih bisa makan dengan enak. Walaupun kami mati. Bayangkan, walaupun kami teraniaya, padahal sangat teraniaya. Dia katakan, tidak apa-apa, asal kami makan dengan kuali yang penuh dengan daging. Dan kemudian perhatikan ini kata-kata ini. Sebab kamu membawa kami untuk mati. Dia menyalahkan Musa. Dan dengan kata lain, dia menyalahkan Tuhan yang melepaskan mereka. Ini yang disebut menggerutu. Dan 1 Korintus 10 ayat 10 mengatakan,
perhatikan dalam 1 Korintus 10 ayat 10 mengatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Yeremia mengeluh, tapi Tuhan tidak menghukum. Tapi orang Israel menggerutu dan Tuhan langsung menghukum. Beberapa di antara mereka mati begitu keluar keluhan. Dan sampai titik kulminasinya, puncaknya Tuhan mengatakan, di antara kamu bila 10 kali kamu mengeluh, kamu akan mati dan tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Dihitung sama Tuhan. Ratusan orang yang berjalan, tapi Tuhan tahu satu persatu siapa yang menggerutu, sampai menghitung sampai 10 kali kamu mati. Saudara berapa kali menggerutu? Hitung. Saudara menggerutu sudah 10 kali? Saya lebih dari 10 kali, Bu. Untung Tuhan masih belum marah kepada saudara. Untung Tuhan masih mengasihi saudara. Padahal orang Israel 10 out. Jadi Tuhan menegur, Tuhan memberitahukan di perjanjian baru melalui Paulus. Karena apa? Jemaat Korintus, jemaat yang kaya. Jemaat yang kaya bukan hanya kaya secara fisik, tapi kaya dengan karunia-karunia. Punya banyak talenta. Tapi jemaat Korintus banyak mengeluh. Makanya Paulus katakan, ingat tuh ya. Kamu sekarang mengeluh. Tapi ingat, lalu ini bangsa kita, nenek moyang kita, 10 kali mengeluh, mati. Dan jangan pernah bersungut-sungut. Orang yang menggerutu atau bersungut-sungut tidak bisa melihat kebaikan yang diterima. Orang yang bersungut-sungut merasa dirinya selalu paling benar. Orang yang bersungut-sungut atau orang yang menggerutu menganggap orang lain yang patut disalahkan. Saya memberi contoh bahasa keluhan. Aku sedih. Aku gak bisa makan ayam. Sedih aku. Sudah sekian lama gak bisa makan ayam goreng. Gak ada uang untuk membeli ayam. Itu mengeluh. Tapi begitu menggerutu dikatakan, aku gak bisa makan ayam gara-gara papaku ini. Kerjanya gak bener. Aku gak bisa makan ayam gara-gara anakku gak bisa cari duit dengan baik. Nah itu beda kan. Ini kalau yang terakhir itu bahasa gerutu. Bahasa sungut-sungut karena dia menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Tapi kalau bahasa ngeluh enggak apa-apa. Lah memang kita nggak bisa makan ayam, nggak apa-apa gitu. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama berdasarkan kitab Ratapan yang kita akan pelajari, yaitu sekarang bagaimana caranya supaya saya tidak tersandung di dalam sungut-sungut atau tersandung dalam gerutuan. Tapi saya bisa tahu cara mengeluh dengan benar. Bagaimana cara mengeluh dengan benar? Loh ada toh mengeluh dengan benar. Kalau ingin mengeluh dengan benar, mari kita belajar kitab Mazmur Ratapan. Ternyata dalam kitab Mazmur Ratapan itu mempunyai ciri-ciri. Jadi kalau ada sepertiga bagian berarti sekitar hampir 50 bagian dari kitab Mazmur itu merupakan keluhan, ratapan. Tapi perhatikan, di dalam setiap Mazmur keluhan selalu punya ciri-ciri khasnya. Dan ini yang harus dicontoh oleh orang-orang percaya zaman sekarang. Mari kita pelajari bersama-sama. Kita ambil dari salah satu Mazmur Ratapan. Karena kalau belajar semua terlalu banyak ya. Mazmur Ratapan pasal 3 yang tadi sudah kita baca. Mazmur pasal 3. Yang pertama saudara, kalau saudara ingin belajar mengeluh yang baik, mengeluhlah di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan dari setiap kitab Mazmur pasal 3 dia mengatakan, ya Tuhan, lapor kepada Tuhan. Ayat pasal 4, apabila aku berseru jawablah aku ya Allah. Pasal 5, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Selanjutnya saudara perhatikan 3, 6, 7 banyak ini berurutan nih Mazmur Ratapannya semua. Semua berbicara tentang apa? Mulai dengan mengeluh di hadapan Tuhan. Kalau kita mengeluh di hadapan suami kita, mengeluh di hadapan anak kita atau istri kita atau sahabat kita atau bahkan Bapak Ibu Gembala saudara.
Kadangkala kita menyesal karena telah mengeluh. Kenapa? Enggak ditanggapi. Tetapi ketika Daud menyatakan keluhannya, setiap saat dia mengeluh kepada Tuhan, apa yang terjadi? Apakah Tuhan selalu menjawab? Tidak juga. Tuhan tidak selalu menjawab keluhan kita, betul? Kadang-kala Tuhan juga menjadi seperti seorang bapak buat kita lihat. Alah, iki keluhanmu iki gak seberapa. Keluhanmu kayak anak kecil sedang ngambek ini gitu. Ya Tuhan gak perlu menjawab, Tuhan cuma dengerin gitu. Jadi tidak semua keluhan kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika kita mengutarakan kepada Tuhan, ada satu bagian beban kita yang terangkat. Dan yang menarik adalah saudara, kalau saudara perhatikan kehidupan Daud, hubungannya dia dengan Tuhan semakin dekat ketika dia mengeluh di hadapan Tuhan. Dia ngobrol dengan Tuhan setiap waktu. Akhirnya dia menjadi semakin dekat. Dan tidak hanya semakin dekat, saudara tahu, orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan menjadi semakin mirip dengan Tuhan. Dia akan menjadi mirip dengan Bapaknya, yaitu Bapak di surga. Kenapa? Karena dia mengutarakan keinginannya, keluhannya kepada Tuhan. Terus kemudian kalau saudara teruskan dalam baca Mazmur pasal 3 ini, ayat 2 dan 3, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Mazmur keluhan atau orang yang mengeluh dengan benar adalah orang yang mengutarakan kepada Tuhan, dan yang diutarakan kepada Tuhan adalah persoalannya. Dia menceritakan masalahnya, dia menceritakan pergumulannya walaupun lawannya itu jahat. Dia menceritakan apa yang menjadi perasaannya. Dia tidak menghakimi lawannya. Mengapa? Karena dia tahu dia tidak punya hak menghakimi musuhnya. Yang dia bisa lakukan adalah dia ngomong saja kepada Tuhan. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, saudara mengeluhnya seperti apa? Tuhan, suamiku itu loh, suamiku ini yang salah di atas semuanya ini. Suamiku ini yang tidak memperhatikan kami Tuhan, sehingga kami teraniaya seperti ini. Daud tidak begitu. Dia tidak mengatakan, Tuhan anakku ini murtad, ini Absalom ini Tuhan. Tapi dia mengatakan, Tuhan, Kau tahu perasaanku. Betapa banyaknya lawanku, sampai anakku sendiri melawan aku. Ini adalah ekspresi, ini adalah cara mengeluh dengan benar. Menyatakan apa yang saudara rasakan, menyatakan apa pergumulan saudara. Gak usah ngurusi orang lain. Orang lain itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Yang selanjutnya saudara, ya ini yang berbeda dengan orang-orang yang menggerutu. Orang-orang yang mengeluh, kalau saudara baca di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 4 ya, 4 sampai dengan 7. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Apa cirinya saudara? Ayat ini menyatakan kalau orang mengeluh dengan benar, orang itu juga menyatakan keyakinannya akan Allahnya. Ini yang luar biasa. Apakah pada waktu kita mengeluh, sama sekali kita tidak bisa melihat betapa dahsyatnya Allah kita? Dan ini yang dialami oleh Daud. Saudara perhatikan aja, setiap bagian. Pasal 4, dia juga mengatakan, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi ada keyakinan yang diberikan pada pasal 5. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di matamu, pasal 5. Jadi setiap bagian dari pasal, sudah nanti baca ya. Dan sudah akan perhatikan. Setiap Mazmur ratapan selalu ada ungkapan
kepercayaan. Selalu ada ungkapan iman bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu. Bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Bahwa Tuhanku penopangku. Bahwa Tuhan adalah panji keselamatanku. Bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Tapi kalau orang menggerutu tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan berlimpah dengan kasih setia. Amin. Betul. Tapi kenapa kita tidak bisa melihatnya? Karena kita suka menggerutu daripada mengeluh. Kalau mengeluh, kita akan menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang selanjutnya, ada bagian yang lain. Selanjutnya di dalam ayat 8. Ayat 8 dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ada doa yang dinaikkan. Ada permohonan yang dinaikkan. Setelah mengutarakan masalahnya, dia menyatakan keyakinannya dan kemudian dia melanjutkan dengan doa permohonan. Tidak salah saudara minta keadilan kepada Tuhan. Tidak salah. Kalau saudara diperlakukan tidak adil, saudara lapor kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, tolong beri keadilan kepadaku. Saya membaca, saya mencari tahu. Karena beberapa pasal-pasal di dalam Mazmur-Mazmur ratapan, itu seolah-olah Daud itu ingin Tuhan membalas dendam gitu. Seolah-olah Daud itu penuh dengan geram. Tapi ketika saya mencari tahu mengapa di Mazmur keluhan ada banyak rasanya seperti keinginan Daud untuk Tuhan membalas musuhnya. Ternyata dia katakan itu adalah ekspresi keinginannya, permohonannya bahwa Tuhan tegakkanlah keadilan. Tidak apa-apa. Kalau minta Tuhan menegakkan keadilan kan tidak apa-apa. Dan juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah ekspresi ketika dia melihat, merasakan Allah yang hakim yang adil itu. Bagaimana dia geram terhadap orang-orang yang jahat. Enggak apa-apa. Itu ekspresi kita. Jadi pada waktu dia menyatakan itu bukan dia begitu ingin sangat membalas dendam. Karena pada faktanya, penafsir-penafsir mengatakan kalau Daud adalah seorang yang pendendam, maka pada faktanya ketika dia dianiaya oleh Saul, dianiaya oleh Absalom, pernahkah dia ingin membalas dendam? No, tidak pernah. Di dalam kisah kitab Samuel diceritakan bahwa dia ingin membalas dendam kepada Saul. Tidak pernah. Itu menunjukkan dia hanya sekedar mendoakan dan meminta keadilan daripada Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang berkarya. Saya ingat ketika mama saya waktu itu diduakan oleh papa saya. Dia berdoa dan mengeluh kepada Tuhan. Karena mengeluh kepada anaknya jawabannya cerai. Mengeluh kepada teman-temannya jawabannya labrak. Gitu. Yang jelek-jelek saja. Dan akhirnya dia datang kepada Tuhan, dia mengeluh kepada Tuhan sampai nangis. Tuhan, setiap malam aku dicuekin. Dia pergi ke tempat kekasihnya. Dan dia mendapatkan jawaban yang ada di Korintus. Pembalasan adalah hakku. Jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa mengeluh. Tapi jangan pernah memakai tangan saudara untuk membalas dendam. Untuk menyatakan kejengkelan. Jangan. Tapi kalau saudara mengeluh dan meminta keadilan kepada Tuhan, oke, itu adalah bagian dari ratapan. Mazmur keluhan juga mengajarkan kita untuk menaikkan permohonan. Tidak apa-apa. Jangan dengan berang nih saudara ya, jangan dengan marah. Tapi dengan tulus. Tuhan, nyatakanlah keadilan. Yang terakhir saudara, kalau saudara perhatikan, Mazmur ini ditutup dengan katakan pada ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur ratapan selalu ditutup dengan pujian dan pengucapan syukur. Orang yang mengeluh, orang itu tahu mengucap syukur. Tapi orang menggerutu, mengomel, tidak tahu berterima kasih. Dan itu Tuhan tidak suka.
Karena itu kalau saudara perhatikan, Mazmur 3, dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Pasal 5 pada ayat terakhir, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Kemudian ayat yang ketujuh, pasal ketujuh juga. Wah, pasal ke-7 terakhir pada ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mazmur pasal 7 berbicara tentang bagaimana dia minta Tuhan menunjukkan keadilan. Dan pada waktu itu dia tetap mengakhiri dengan satu statement. Aku memuji Tuhan dan bersyukur karena Tuhan yang adil telah bekerja. Ucapan syukur adalah pernyataan iman. Akhirilah keluhan saudara dengan setelah amin, kok sik rasa mangkel ya? Kok sik rasa jengkel ya? Kenapa saudara? Begitu amin saudara rasa jengkel, rasa masih marah. Karena saudara tidak menutup dengan ucapan syukur. Mari tutuplah dengan pujian dan ucapan syukur. Maka saudara akan sampai pada titik dalam Mazmur 30 ayat 12. Ini janji firman Tuhan untuk orang yang mengeluh dan tidak menggerutu. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Janji firman Tuhan, satu kali ratapan saudara akan diubah menjadi tari-tarian. Kain kabung saudara akan dibuka dan pinggang saudara diikat dengan sukacita. Mengapa itu terjadi? Karena kita menunjukkan keluhan dengan benar di hadapan Allah kita. Mari kita berdoa dan kita mengeluh di hadapan Tuhan. Hari ini kita ada kesempatan, kita naikkan keluhan kita dengan cara benar. Walaupun saudara sangat ingin menyalahkan apa yang terjadi dalam hidup saudara karena kesalahan orang lain. Tetapi saat ini mari kita membatasi untuk melihat apa yang terjadi dalam diri saya. Sebenarnya apa sih yang saya mau keluhkan di hadapan Tuhan? Mari kita akan minta kepada Tuhan. Saya izinkan saudara mengeluh, menyampaikan keluhan, ratapan saudara kepada Tuhan. Dan jangan lupa, akhiri dengan ucapan syukur, akhiri dengan pujian. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita.
Kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau nyatakan melalui pengorbananmu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau betapa mengasihi kami ya Tuhan. Siapakah diri kami ini, tetapi Engkau telah nyatakan dan mencurahkan kasih setiamu, pertolonganmu, perlindunganmu. Bahkan Engkau merelakan nyawamu sendiri ya Tuhan bagi kami. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itulah Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Engkau begitu mengasihi kami ya Yesus. Kami bersyukur akan hal itu ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu terus Engkau Tuhan tanamkan di dalam hidup kami. Hari-hari kami lalui bukan dengan menggerutu, bukan dengan bersungut-sungut, tetapi kami senantiasa memiliki satu keyakinan. Tuhan bertanggung jawab dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan bertanggung jawab dalam masa depan kami. Tuhan bertanggung jawab dalam hidup dan segala langkah-langkah hidup kami. Kami bersyukur akan hal itu ya Tuhan. Dan oleh karena itu pada saat ini ya Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami. Ketika kami Tuhan masuk dalam perjamuan kudus, kami begitu bersyukur ya Tuhan. Bersyukur di mana darah-Mu dan tubuh-Mu itu Tuhan mengalami aniaya dan dicurahkan oleh karena kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dan kami bersyukur akan hal itu. Layakkan kami ya Tuhan, layakkan kami pada saat ini. Biarlah kuasa Tuhan, darah-Mu, kuasa dalam bersekutuan dengan Engkau Tuhan, Engkau nyatakan di dalam hidup kami pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan bekerja, berkati hamba-Mu dan berkati kami semuanya yang sudah mendengarkannya. Haleluya, amin. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan siapkan hati kita. Amin. Syukur. Nanti saya minta yang bertugas untuk maju ke depan. Kemanakah aku harus? Setiap umat jemaat yang mengikuti perjamuan kudus pada saat ini.
sudah, mari kita akan bangkit berdiri pada saat ini. Perjamuan suci mengingatkan kita betapa Tuhan telah mati bagi saya dan saudara. Hampir 2000 tahun yang lalu, dia mati di kayu salib. Dia turun ke dunia ini, merelakan dirinya untuk dikorbankan di kayu salib demi untuk menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa saya dan saudara. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita akan masa depan. Dia akan datang kedua kalinya, menjemput kita orang-orang yang setia dan masuk dalam perjamuan kudus yang sebenarnya yang dipimpin oleh Yesus sendiri. Selama kita di dunia ini, kita sedang memperingati. Selama kita di dunia ini, kita sedang mendemonstrasikan iman kita. Nanti kita juga sama dengan berdiri pada saat ini, berdiri juga di hadapan Yesus, masuk dalam perjamuan kudus yang sebenarnya. Dan oleh karena itu, perjamuan kudus harus dimasuki dengan keyakinan dan dengan kekudusan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan kami, menyucikan setiap unsur-unsur perjamuan kudus. Dan kiranya kuasa dari tubuh dan darah-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus telah mengalami aniaya. Tetapi setiap aniaya itu adalah anugerah dan keselamatan yang diberikan kepada kita melalui penderitaan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur akan hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan kemudian dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, itu menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengangkat cawan yang berisi darah perjanjian Kristus. Darah Kristus telah dicurahkan, tetapi darahnya itu menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Oleh bilurnya kita disembuhkan, oleh darahnya kita disembuhkan. Darah Kristus telah dicurahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Dan puji Tuhan, darah Yesus menjadi pengampunan bagi saya dan saudara. Darah Yesus adalah darah yang berkuasa. Tidak ada kuasa manapun yang sanggup menebus tutupan darah Yesus dalam kehidupan orang yang percaya. Orang percaya lebih daripada pemenang karena ada darah Yesus dalam dirinya. Darah Yesus adalah darah anak Allah. Karena darah anak Allah itu mengalir dalam tubuh kita, maka kita pun layak disebut sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Demikian pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini berisi darah perjanjianku. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atasnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Karena
terima kasih. Dengan apakah yang dapat kami balas ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Tetapi berikan kami kemampuan untuk kami belajar membalas Tuhan segala sesuatu melalui pengabdian hidup kami ya Tuhan. Inilah hidup kami dan kami bersyukur akan hal ini. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur buat firman. Dan kami mengucap syukur buat kasih setia dan hidup. Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau Yesus. Dan kami mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Mari kita akan memberikan persembahan nanti yang bertugas untuk berdoa. Mari silakan untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu Tuhan sepanjang hari Minggu ini ya Bapa. Engkau sudah memberkati dan menyertai kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan terbaik buat Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, Engkau yang buat kami berhasil ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi walaupun yang belum memberi ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Pengumuman silakan tampilkan jam-jam ibadah. Ya. Jadi hari Senin ya. Ibu lihat itu hari Senin ya. Ya, kemudian hari Selasa dan kemudian hari Rabu ada jam-jam ibadah di tempat ini. Bapak Ibu nanti bisa lihat di warta yang akan kami berikan, juga di channel YouTube juga ini kami akan masukkan, dan supaya Bapak Ibu mari bersama-sama untuk tetap setia dalam melayani Tuhan. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Mari pada saat ini kita akan menutup ibadah ini. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri ya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Kami yakin juga berkat-Mu Kau nyatakan di dalam hidup mereka semua. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, sampai Tuhan pada jajaran yang paling rendah. Tuhan memberikan pimpinan-Mu kepada Bapak yang aparat keamanan TNI Polri dalam menjaga keamanan Tuhan. Dan Tuhan menjaga Indonesia ini, dan biarlah kemuliaan-Mu Kau turunkan atas Indonesia dan atas seluruh bumi ini, sehingga kami dapat melewati COVID-19 ini ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberkati umat-Mu, jemaat-Mu, karuniakan kekuatan, kesehatan dan berkat-Mu Tuhan, baik berkat rohani dan jasmani dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau memberkati dalam usaha kami, keluarga kami, pendidikan kami, masa depan kami, keluar masuk kami. Tuhan memberkati kami semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita pulang, mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Kau kekuatan